Halo sahabat Dhamma, bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan channel saya, Sri Wiyadi Blitar Channel. Saat itu ada seorang hartawan yang seluruh kekayaannya tiba-tiba berubah menjadi arang. Kemudian mengunjungi orang yang bijaksana, melaporkan apa yang telah terjadi dengan kekayaannya. Nah, kemudian orang yang bijaksana ini menyarankan, buatlah bedak, nanti seluruh hartamu yang sudah berubah menjadi arang ditata dan kamu jual. Nanti dimana kalau ada orang yang melihat melihat arang itu sebagai emas, kalau dia menyentuhnya, nanti harta kekayaanmu itu akan berubah lagi menjadi emas atau barang berharga lainnya. Nah, kemudian hartawan ini menuruti apa yang disampaikan oleh orang bijaksana tadi, akhirnya membuat bedak di pasar, terus seluruh hartanya yang berubah menjadi arang tadi ditata dan menunggu orang yang melihat arang itu sebagai harta kekayaan atau sebagai emas. Kemudian ada seorang gadis miskin yang bernama Gotami, karena dia itu sangat kurus, karena miskin dia jarang makan, sangat kurus. Dia datang ke pasar dan melihat tumpukan arang itu sebagai emas. Kemudian dia mendekat dan mengatakan, "Tuan, kenapa ini kok emas-emasnya ini dijual?" Gitu. Padahal semua orang melihat di situ sebagai arang, tapi kisah Gotami ya melihat bahwa itu adalah tumpukan emas dan permata. Nah, kemudian mendekat dan memegang arang tadi. Begitu dipegang oleh Gotami yang kurus ini atau kisah Gotami ini, seluruh tumpukan arang itu berubah menjadi emas dan permata seperti sedia kala. Karena senang, akhirnya kisah Gotami pun dinikahkan dengan anaknya. Nah, begitu dinikahkan, dibawa ke tempat hartawan tadi. Nah, karena kisah Gotami ini keluar dari keluarga yang miskin, maka oleh seluruh anggota keluarga yang ada di situ, hartawan di situ, memperlakukan kisah Gotami sebagai seperti seorang pembantu, di mana dia disuruh membersihkan rumah, disuruh masak, disuruh bekerja kasar, karena kisah Gotami ini merupakan datang dari keluarga yang miskin. Kisah Gotami tadi sabar, diperlakukan tidak menyenangkan pun dia selalu sabar. Nah, setelah menikah beberapa bulan kemudian, kisah Gotami pun hamil. Nah, setelah hamil selama 9 bulan dia melahirkan seorang putra. Nah, begitu melahirkan seorang putra, seluruh keluarga dari hartawan ini memperlakukan kisah Gotami dan putranya itu dengan baik. Nah, dulunya disuruh bekerja kasar, disuruh membersihkan rumah, disuruh masak, disuruh yang macam-macam. Karena dia melahirkan seorang putra, akhirnya kisah Gotami ini diperlakukan seperti yang lain, ya, diperlakukan dengan sangat baik, diberi makanan enak, diberikan tempat tidur yang nyaman, diperlakukan seperti ratu. Akan tetapi kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Nah, di mana beberapa tahun kemudian, ya, anaknya ini mengalami sakit parah dan meninggal dunia. Nah, batin dari kisah Gotami pun tidak terima. Dia berpikir, kalau nanti anakku sakit, anakku meninggal, nanti saya akan diperlakukan tidak baik lagi oleh keluarga hartawan ini. Nah, kemudian kisah Gotami menggendong anaknya keliling rumah, dari rumah ke rumah, mengetuk rumah, mengatakan, "Tuan, tolong beri saya obat, anak saya sedang sakit." Nah, kemudian pemilik rumah mendekat, kemudian melihat bahwa anak dari kisah Gotami itu sudah meninggal dunia, sudah dingin, kepalanya dipegang, badannya pucat, ya, kepalanya dipegang, oh ternyata ini sudah meninggal. Dikasih tahu, anakmu ini sudah meninggal. Nah, dimakamkan saja, sudah meninggal. Tapi kisah Gotami tidak mau, anakku tidak
mati, anakku masih sakit, tolong beri saya obat. Wah, saya tidak punya obat yang bisa menyembuhkan anakmu. Kemudian dia Kisah Gotami pun pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Tuan, tolong kasih saya obat, anak saya sedang sakit. Nah, kemudian orang itu juga mengatakan, anakmu sudah meninggal, makamkan dia. Nah, Kisah Gotami tidak mau kehilangan anaknya, dia kesana kemari sambil menangis. Tolong Tuan, berikan obat untuk anak saya supaya anak saya sembuh. Nah, karena dia menangis menggendong anaknya ke sana kemari, orang-orang menganggap bahwa Kisah Gotami ini mulai gila. Wah, ini ada orang gila gitu. Begitu meminta obat untuk menyembuhkan anaknya, orang-orang, wah ini orang gila ini. Sudah tahu anaknya meninggal kok tetap digendong kemana-mana gitu. Nah, akhirnya ketemulah orang yang bijaksana. Orang bijaksana tadi berkata, saya tidak punya obat untuk menyembuhkan anakmu, tapi di sini ada seorang Buddha. Mungkin Buddha tahu obatnya. Kemudian Kisah Gotami bertanya, di mana saya bisa bertemu dengan Buddha? Dia ada di wihara, datanglah ke sana. Nah, dengan perasaan sedih menggendong anaknya, kemudian mendatangi wihara dan bertemu dengan Buddha. Kemudian duduk di hadapan Buddha, berkata, tolong berikan obat untuk anak saya sedang sakit. Kemudian Buddha melihat, menerawang, wah ini batin Kisah Gotami sedang tidak sehat. Kemudian Buddha berkata, apakah kamu bisa melakukan apa yang saya minta? Kemudian Kisah Gotami mulai bertanya, apa yang harus saya lakukan, Bante? Carilah segenggam biji sawi putih. Kemudian, di mana saya bisa menemukan biji sawi putih itu, Bante? Mintalah di salah satu rumah yang dimana di rumah itu tidak pernah ada yang meninggal. Kemudian bawa kemari. Akhirnya dengan senang hati, dengan semangat, Kisah Gotami pun menggendong anaknya tadi mengetuk satu rumah. Tuan, tolong beri saya segenggam biji sawi putih. Nah, kemudian orang itu, oh ya, saya punya, tunggu sebentar. Kemudian masuk terus memberikan biji sawi tadi kepada Kisah Gotami. Kemudian Kisah Gotami bertanya, Tuan, apakah di rumah ini ada yang pernah meninggal? Kemudian orang ini berkata, ya, apa maksudmu? Kemarin beberapa hari yang lalu mertua saya meninggal dunia. Kemudian, oh tidak jadi Tuan, biji sawinya tidak jadi. Terus akhirnya ke rumah yang lainnya, mengetuk pintu. Tuan, ya apa yang bisa saya bantu? Tuan, saya minta segenggam biji sawi putih. Oh iya, saya punya. Kemudian ngambil biji sawi putih. Terus Kisah Gotami pun berkata, Tuan, apakah di sini tidak ada yang pernah meninggal? Apa yang kamu maksud? Ayah saya beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. Nah, kemudian, oh tidak jadi kalau begitu biji sawinya. Nah, kemudian mengetuk rumah yang lain, mengatakan orang yang diketuk mengatakan anaknya meninggal, pamannya meninggal, ibunya meninggal, istrinya meninggal. Akhirnya sampai sore Kisah Gotami tidak menemukan biji sawi putih di rumah yang tidak pernah ada orang yang meninggal. Nah, setelah itu dia tersadarkan, oh ternyata bukan hanya saya yang keluarganya meninggal, bukan hanya saya yang kehilangan anak. Nah, dengan perasaan cinta kasih, kemudian Kisah Gotami masuk ke hutan dan meletakkan anaknya di hutan dan menguburkannya. Kemudian kembali ke wihara. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Buddha, Buddha berkata, bagaimana Kisah Gotami sudah menemukan apa yang saya minta? Kemudian Kisah Gotami berkata, Bante, terima kasih sudah mengajarkan kepada saya bahwa tidak ada satu orang pun di keluarganya yang tidak meninggal dunia. Saya paham, Bante.
saya mengerti. Mohon saya dijadikan sebagai seorang bikuni. Kemudian Buddha pun berkata, demikian anakku, demikianlah Kisah Gotami. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak terseret oleh kematian. Nah, jika kamu ingin menjadi seorang bikuni, mintalah ditapis di sangga bikuni. Sejak saat itu Kisah Gotami mencukur rambutnya, memakai jubah kuning, dan menjadi seorang petapa. Nah, dari kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak terkena kematian. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Terima kasih.